Ini vlog pertama atau None Londo ya. Mohon dukungannya ya. Ya mohon maaf aja kalau masih kaku. Ya maklumin aja lagi. Namanya juga belum ada duitnya. Namanya juga vlog pertama, belum ada iklan, belum ada apa-apa dan apa-apa lah ya. Makanya didukung biar atunya bisa ngupa orang buat animasi ya, buat ngupa orang buat bayar animasi, ataunya biar tampilan ini vlog jadi tambah oke pokoknya ya. Nah, pasti lo pada bingung siapa sih Rondo Rondo dan siapa sih apa bedanya. Kalau yang jadi anggota grup chatnya Manga Tonton Novelton di kepunyaan None Londo di sana ya, di sana ya, pasti tahu ya Tante Merah itu siapa, karena dia suka ninggalin jejak tuh di chat itu tuh pakai emot-emot hai hai merah gitu tuh. Setiap datang tak ada emot hai merah, nanti pulang juga gitu, pokoknya tahu banget deh. Nah tapi kalian kalau biar nggak bingung, lebih simpelnya, Tante Merah itu siapa? Ikut kembarannya ke novel yang mau Tante Merah bacain ini ya, karya dari None Londo sendiri, judulnya Ken Junior. Cerita ini sequel dari Cinderella Ken. Jadi ceritanya itu tentang anak-anak mereka gitu loh, kayak geng. Oke, yang baru gabung dan belum tahu apa sih cerita Cinderella Ken itu, ya pasti kan nggak tiba-tiba ikut cerita tentang Ken Junior. Nah ya, biar kalian klop sama cerita yang nanti Eke mau bacain ya, Eke mau dongengin, Eke akan bacain prolognya ya, tentang Cinderella Ken ini ya, biar nanti kalian paham ya. Jadi Cinderella Ken itu, tunggu bentar Tante Kela ini agak-agak ada tua juga nih jadi agak-agak lupa baca contekan. Cinderella Ken itu menceritakan tentang seorang pria yang bernama Kennedy Kusnadi, panggilannya Ken. Dia seorang pilot jet tempur dari Kesatuan Angkatan Udara. Pria ini sudah lama menjomblo sudah 5 tahun silam gitulah. Jadi dia menjomblo itu gara-gara jadi pacarnya ini meninggal saat dia ingin melamar. Jadi kejadiannya begini si Ken ini janjian sama pacarnya. Di pacarnya tuh buat janji gitu sama Ken, suruh datang ke sebuah restoran gitu. Jadi Ken tuh nyiapin sebuah restoran untuk melamar pacar. Jadi pacarnya ini nggak tahu kalau dia mau dilamar gitu. Jadi kayak surprise lamaran gitu lah geng. Nah, karena pacarnya bingung di mana alamat, jadi kan muter-muter nyari nggak ketemu-temu. Daripada bingung, ya kan? Si Ken nyuruh pacarnya suruh nunggu lah gitu di persimpangan, istilahnya. Loh, kamu tunggu situ aja lah yang nanti aku datang. Jadi biar gampangnya gitu, geng. Jadi biar si Ken ini nyamperin aja ya, nanti baru dibawa ke restoran. Pokoknya gitulah intinya ya. Nah, ada si pacarnya nunggu di nepin motornya di persimpangan jalan gitu. Keluarlah Ken dari restoran, ini nyamperin ya kan, kaget dengan mata kepala sendiri dia ngeliat truk dari belakang kecepatan tinggi ngantem boom mantem pacarnya ya. Jadi pacarnya mati seketika di tempat. Gila nggak geng? Gimana sih kalau kita ngeliat orang yang kita sayangin, orang yang kita cintain mati di depan mata, gimana nggak stresnya? Jadi si Ken itu lari kenceng, langsung tersungkur di tubuh ceweknya ya, nangis kayak gimana lah, pokoknya dia stres berat kan ya, karena mati depan kepala dia sendiri. Kecelakaan itu dia ngeliat kejadiannya ya. Nah sejak kejadian itu si Ken ini jadi sikapnya ya dingin ya, kayak dia merasa bersalah gitu apa yang menimpa kekasihnya itu ya. Pokoknya dia jadi kayak stres gitulah. Sebenarnya sih si Ken ini kan emang aslinya juga nggak banyak bicara, tapi karena kejadian itu ya makin dia nggak banyak bicara, ya makin pendiam. Usia Ken 33 tahun. Oh jelas dong, orang tua mana yang nggak khawatir ya lihat anaknya terus menerus terpuruk mikirin pacarnya ini nanti kapan nikahnya gitu loh. Lama-lama kan ya kemakan usia doang kalau terus menerus gitu. Jadi orang tuanya ini mengatur siasat berupa wasiat, jadi kayak wasiat palsu gitu loh, biar si Ken ini nggak berkutik lah, nggak mau menerima isi permintaan dari wasiat. Kalau namanya wasiat kan mau nggak mau harus diterima ya geng ya. Nah orang tua calon tunangan Ken ini adalah teman baik orang tua Ken juga, jadi teman SMA gitu loh. Jodoh Ken bernama Putri Amelia, panggilannya Putri. Usianya 17 tahun, masih duduk di bangku kelas 3 SMU. Jadi tuh 16 tahun di bawah Ken.
jaraknya belum fantastis ya, pokoknya masih ABG lah ya pacarnya si Ken ini, pacar calon tunangannya Ken ini ya. Gadis ini tuh dari lahir nggak pernah dibuat susah oleh orang tuanya, jadi kayak anak yang happy aja, nggak pernah mikir gitu. Tapi emang bukan salahnya Putri juga ya, itu kan dari didikan orang tua ya. Gadis itu pun penyuka K-pop, Putri itu penyuka K-pop, dan kalau ngomong suka aneh-aneh, geng, bahasanya suka kayak bocah gitu ya, bahasa suka-suka dia aja lah gitu ya. Tapi biar begitu, Putri ada gadis remaja pada porsinya, ngerti ya pada porsinya itu apa ya, geng? Pada porsinya itu kayak remaja yang bener-bener alami gitu, yang gadis yang nggak suka, kan gini geng, anak-anak remaja kan kadang ada yang kayak pada banyak juga kan yang suka ngomong sok dewasain, terus suka dandan menor. Kalau Putri tuh enggak, dia memang alami aja ABG yang dandan gak dimenor-menorin ya, emang tampil kayak ABG ya, ceriwis, yang rada centil lah gitu lah ya, paham ya maksud itu ya Pak, geng. Terus dia tuh juga suka cowok yang punya yang bisa membawa kendaraan bermesin turbo. Dia nih ada cowok yang sukanya di sekolah, ketua OSIS dan punya motorsport gitu loh, kan motorsport kan mesin turbo ya geng. Dalam wasiat itu mereka ini harus bertunangan dulu 1 tahun baru menikah. Selama masa pertunangan Ken dibuat pusing oleh calon istrinya. Ya tahu sendiri ya, calon tunangan tadi kan yang seperti yang bilang di atas ya, ceriwis, banyak ya, males, ngambekkan, pokoknya macam-macam lah. Ya pusing juga ya, jadi kan seiringnya berjalan waktu akibat sikap nyebelin calon istrinya begitu, lama-lama kan jadi yang tadinya pindah jadi ngomong gitu, maksudnya ya mungkin karena stres juga ya ngadepin calon tunangan kayak calon istri kayak gitu kan. Ya tadinya dia dingin jadi nggak dingin lagi, jadi maksudnya bukannya dingin banyak ngomong tapi jadi ada ngomong gitu, jadi ada ngomong, ngerti ya. Terus jadi posesif juga sama tunangannya, dan lebih lucunya lagi dia ini mau loh bersaing sama cowok ABG yang ditaksir tunangannya. Tapi di sini pun Putri punya saingan juga, geng. Seorang wanita cantik dan elegan, memiliki profesi desainer, yaitu sahabatnya Ken. Jadi Putri saingannya istilahnya tante gitu loh. Nah kalau si Ken ini saingannya cowok ABG yang itu ya, gengnya. Pas perayaan HUT TNI AU, Ken dapat menyadarkan tunangannya bahwa cinta yang dimiliki tunangannya itu adalah miliknya, bukan milik cowok ABG itu gitu. Ya terang saja, siapa yang gak kelepek-kelepek lihat pria bawa jet tempur ya kan? Jangankan Putri sama lolo cewek-cewek yang lagi nonton ini juga pasti ampun DJ, kan keren banget ya geng. Ya kalau istilahnya ya, kalau motorsport itu kan kalau dalam peringkat mesin turbo ya, ini istilahnya ya itu kelas bawah. Kalau mobil sport kelas sedang ya, kalau jet tempur ya pasti udah finalnya ya geng ya. Putri saat itu ternganga-nganga lah lihat tunangannya beratraksi di langit biru ya. Ya pas lagi turun dari pesawat jet tempur kan, si pakai seragam, tahu kan seragam pilot jet tempur kan kayak gimana gitu, orange gitu kan. Pasti kan makin maco, keren lah, ya, luar biasa lah ya. Nah selama ini memang si Putri ini nggak tahu kalau si Ken ini bisa bawa pesawat tempur. Dia taunya si Ken ini hanya tentara angkatan udara, tidak tahu divisi mana. Jadi pas perayaan itulah dia baru tahu gitu lah ya. Terus Putri ya langsung jatuh cinta lah ya. Jadi nih mereka saling cinta. Jadi bukan karena wasit, ini saling mencintai lah mereka berdua ini. Singkat cerita, gak lama mereka menikah. Pada saat Putri hamil, suaminya berangkat tugas dan gugur di medan perang. Namun yang sebenarnya yang terjadi tuh Ken itu nggak mati. Dia malah selamat ya, dalam pertempuran pesawat tempur dengan musuh ya. Malah dia berhasil menghancurkan gudang musuh dengan menjadi pahlawan bangsa. Setelah suaminya kembali ke rumah, dulu Putri pernah berjanji ingin menjadi wanita elegan, dewasa gitu lah ya, yang ibaratnya yang nggak mau kayak ABG lagi lah, karena kan dia udah nikah gitu. Nah dia tuh buat surprise ke suaminya dengan menyiapkan dinner romantis yang dulu kan nih pernah berapa kali dinner romantis sampai detik si Ken berangkat tempur juga nggak jadi gitu geng. Nanti kalian baca lah ya, nanti jelasin ya bacanya di mana. Ya pokoknya dinner romantis yang tertunda lah gitu ya, disiapin sama Putri gitu dan tampil menjadi wanita elegan gitu kan. Ya suami pas pulang kerja kaget dong, gila istrinya cakep banget, begitu dia pakai baju
dari atas sampai bawah biru-biru gitu, biru-biru yang mencirikan angkatan muda gitu kan. Ya makin jatuh cinta dong suami mana ya kan, ngelihat istrinya kok bangga banget dengan suaminya, dengan profesi suami sebagai tentara angkatan udara. Karena Putri dari make upnya walaupun gak tapi agak ya ada di bibirnya gitu, aksesoris, high heelnya, gaunnya, semua serba senada ya, biru ada biru tua biru muda itu kan senada pokoknya gitu kan, tampilnya bagus lah ya. Ya kan senang ya. Terus kan setelah udah saling mengungkapkan perasaan juga sih, kan juga sempat mengucapkan terima kasih karena kan sebelum berangkat itu dia tahu kita istrinya hamil, nyiapin kejutan untuk dia di hari ulang tahunnya dengan hamil gitu loh. Pokoknya dia ngucapin terima kasih karena sudah memberinya anak. Terus mereka duduk nih di meja makan. Pas udah duduk di meja makan, si Ken yang melepas sepatu heel istrinya dan mengatakan kalau gadisnya sekarang sudah dewasa, udah nggak serius lagi, udah tampil jadi wanita ya, walaupun usianya sebenarnya waktu dia ketemu 17 tahun kan, terus pas nikah kan tunangan dia 1 tahun jadi 18 ya, sebenarnya belum 20 tahun juga, tapi karena itu lah ya mungkin ya, karena terbawa dengan ya kehidupan lah ya, jadi Putri emang kamu jadi dewasa juga gitu. Jadi itu aja geng deskripsi singkatnya. Panjang malah ya, nggak singkat loh ini. Kalau mau tahu lebih jelasnya, kalian download aja Mangaton atau Novelton di Play Store ya geng. Terus nanti kalian search nama penanya Nona Londo ya, bukan nama pena, Nona Londo. Nama pena itu nama penanya Nona, tapi kalau searchingnya Nona Londo. Atau lebih gampang langsung ke poinnya aja, Cinderella Can aja kalian download, kalian searching. Nah baca deh tuh novelnya. Ini jenis novelnya teen kalian tahu ya, tentang remaja ya. Teen itu artinya remaja ya. Terus ada actionnya, terus romantisnya, dan ada unsur komedi dan fiksi modern. Sebenarnya fiksi modern, cuman kalau untuk tambahannya di tagnya itu teen, romantis, action, dan komedi. Ya sudah pasti ada komedinya ya, karena kan ini usia Ken sama Putri ini kan jauh banget ya. Ken ini kan pria matang ya, udah 33 tahun ya, pria matang ya, udah berkarir ya, udah matang ya. Nah Putri ini kan masih sekolah 17 tahun, jadi ya tau lah ya, anak ABG kan banyak maunya, yang ceria sih gitu ya, pasti ada cerita-cerita lucunya, jadi begitu ya geng. Ya makanya di download di Play Store ya Mangaton. Nanti kalau udah di download kalian searching, cari nama Nona Londo. Terus juga kalau misalnya bingung langsung aja tulis Cinderella Can ya. Nanti kalau nggak tulis di deskripsi ya, di deskripsi novel vlog ini ya. Oke geng, sekarang kita masuk ke cerita Ken Junior. Oke? Di sebuah perkarangan nan luas yang berada di belakang rumah, tempat untuk kumpul-kumpul bercengkrama bersama keluarga, bisa juga buat santai atau menjamu tamu. Selain rumput dan tanaman, ada juga pavilion, 1 set meja teras, serta air mancur. 3 sekawan bersama pasangannya dan anaknya pada kumpul di rumah Ken. Sejak Mona menikah, mereka pada beli rumah di sana. Ken sekarang pangkatnya kolonel. Ia memimpin 1 markas. Biar sudah mengeluarkan garis keriput di wajahnya, ketampanan pria itu masih terlihat nyata. Awang sekarang menjadi pelukis terkenal. Dia memiliki galeri besar di tengah kota. Gak tanggung-tanggung, 5 lantai. Kadang pria itu juga suka menggelar pameran untuk menyenangkan para peminatnya. Biar sudah jadi menantu, mertuanya masih tetap jadi penggemarnya. Mona bersama Baron, suaminya, memiliki butik di mana-mana. Setelah menikah, yang awalnya punya usaha sendiri-sendiri, mereka jadi pada merger. Lalu bersama-sama membangun kerajaan bisnis keluarga. Wajar ya, dulu suaminya satu kampus dengannya. Ya sudah barang tentu ya, bergerak di bidang mode sama seperti Mona. Lantas bagaimana dengan pasangan mereka masing-masing? Putri usai melahirkan gak sanggup meneruskan pendidikan. Dia benar-benar menjadi ibu rumah tangga. Mimi usai lulus kuliah sempat mencicipi dunia kerja sesuai bidangnya.
menjadi sekretaris di sebuah perusahaan terkenal. Namun setelah menikah, gadis itu berhenti. Biasa minta perhatian oleh awak. Sampai detik ini pun lelaki itu masih dibuat pusing oleh istrinya. Untung karena sudah katam, pria yang sampai detik ini berambut gondrong sudah tahu cara mengakali istrinya agar tidak terlalu mengganggu aktivitasnya saat kerja. Kalau pasangan Mona seperti sudah dikatakan di atas ya, sibuk bersama istrinya mencari uang. Anak-anak mereka sudah pada menginjak ke remaja. Lucunya, mereka hanya pada memiliki satu anak. Anak Ken tentu lebih tua ya, berjenis kelamin laki-laki bernama Ken Junior, dipanggilnya Kenji. Saat ini kelas 3 SMP. Anak Mona 3 tahun di bawah anak Ken, berjenis kelamin perempuan bernama Ratu Rona, dipanggil Ratu. Rona itu kepanjangan dari Baron Mona. Saat ini anak itu kelas 3 SMP. Sedangkan anak Awan 1 tahun di bawah anak Mona. Maklum ya, pria itu harus menunggu dulu kekasihnya lulus kuliah baru bisa dinikahinya. Ketika itu Mimi juga kerja hanya berlangsung 1 bulan. Sembari menanti persiapan pernikahan mereka, gadis itu iseng mengisi waktu dengan bekerja. Anak Awan berjenis kelamin perempuan bernama Miau. Tahu ya geng, Miau itu apa? Bisa-bisanya mereka pakai julukan nama aktor geng. Ya, seperti yang sudah kita ketahui kepanjangannya ya, Miawang. Anak itu dipanggil Mia, dan anak itu singkat aja namanya, nggak panjang-panjang, Miau aja udah gitu. Saat ini kelas 2 SMP. Karena pertemanan orang tua mereka sudah kayak saudara. Kenji menganggap Ratu dan Mia adik-adiknya, begitu pula sebaliknya. Dan anak-anak itu juga menganggap orang tua satu dan yang lainnya adalah orang tua mereka juga. Ken dan Putri dipanggil Ayah Ken dan Bunda Putri. Awang dan Mimi dipanggil Papi Awang dan Mami Mimi. Sedangkan Mona dan Baron dipanggil Mama Mona dan Papa Baron. Ya, kalau ini ya, kecuali ya anak mereka sendiri ya geng, ya sudah barang tentu dong kalau manggil orang tuanya nggak pakai embel dan nama di belakang. Nah, tunggu dulu Toh, kenapa Putri tidak keberatan tidak ada namanya di nama anaknya? Justru itu permintaan dari Putri sendiri. Sebelum Kenji lahir, dia sudah mengusulkan, malah Ken yang keberatan. Ya karena kan tidak elok aja ya rasanya anak mereka hanya menyandang namanya saja. Namun akhirnya pria itu menyerah karena istrinya nggak ada henti-henti merayu. Putri memberi nama itu karena dia bangga suaminya pernah jadi pahlawan bangsa. Berharap semoga anak mereka bisa mengikuti jejak ayahnya. Maklum ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama ya geng, Putri itu suka sekali pria yang bawa kendaraan bermesin turbo. Anaknya pun sampai diharapkan begitu. Semilir angin sejuk menerpa pepohonan rindang. Pria yang dibesarkan oleh lingkungan asri, meski rumah yang dimiliki megah, Ken membuat konsep hunian layaknya pedesaan, mengikuti jejak orang tuanya. Perkarangan rumah dari depan dan samping hingga belakang diberi penghijauan. Hari ini langit cerah, gak ada hujan. Ditambah lagi sore menambah suasana kumpul-kumpul jadi mengasihkan. Usai menyantap hidangan, yang tua dan yang muda berpisah. Para orang tua pada bersenda gurau di meja teras, sedangkan anak-anak mereka pada duduk melantai di pavilion menggelar mainan di sana. Beragam mainan dibawa oleh Ratu dan Mia, dari make up, slimer, hingga squishy. Kenji hanya jadi penontonnya saja. Nasib anak itu sama seperti dulu ayahnya, jadi baby sister. Malah lebih parah geng. Bayangin aja ya, dari kecil anak itu sudah disuruh jagain adik-adiknya. Sudah mana yang satu ceriwis, yang satu lagi centil. Ratu gak nyimpang kayak mamanya, seneng dandan dan suka ganti-ganti pakaian. Lalu belenggak-lenggok aduhai kayak model memamerkan penampilannya.
Kadang saking haus pujian, anak itu suka menunjukkan di depan orang yang tidak dikenal agar digodain, geng. Malah pernah nih ya, dia keliling komplek demi jadi pusat perhatian tetangga. Mona dulu kayak begitu, geng. Cuma pas menginjak dunia kerja jadi berubah elegan. Jadi memang Mona dulu remaja kayak gitu ya. Masa remajanya maksudnya ya. Sedangkan Mia 100% persis maminya. Manja, ngambekan, banyak nuntut, suka seenaknya julukin nama orang. Kenji salah satu korbannya. Kalau anak itu kemauannya nggak diturutin, Kenji dipanggil jadi keji. Parah ya waktu anak ya. Mirip-mirip memang mamahnya ya. Maminya ya. Dua gadis itu lagi main make-up-an. Kenji duduk di pilar mengamati mereka. Sebenarnya Mia sudah pegel. Dari tadi justru diam aja nggak bergerak oleh orang di depannya. Biasa, Ratu kalau sudah make-up untuk dirinya sendiri, dia mencari sasaran untuk menyalurkan hobinya. Kenji saja sering jadi korbannya. Untung aja mereka selalu dandan di rumah. Coba kalau di luar, bayangin aja tuh geng, betapa malunya Kenji dilihat orang ya kan. Parah emang tuh anak ya. Udah dong, Mia capek nih. Mia mengeluh. Ih, sebentar dong dek, dikit lagi. Kenapa sih kakak bawa makeup? Kalau mau main makeupan, kakak main makeup aja sendiri. Kamu juga main Slimy dan Squishy juga ajak kakak. Yeay, kali ini Mia mau main sendiri kok. Lagian Kara tuh pede bener. Emang kalau Mia bawa mainan selalu ajak kakak? Kenji memutar kedua bola matanya bete. Sudah begini, sudah tahu nih dia pasti ujung-ujungnya dua anak itu ribut. Adiknya Bontot memang sama sepertinya. Gak suka jadi bahan percobaan adik pertamanya. Sedangkan Ratu merasa harus ada timbal balik kalau Mia ajak main barang kesukaannya. Jadi geng, Kenji memanggil adiknya sesuai urutan usia masing-masing ya. Ratu itu istilahnya adik, karena anak adik pertama ya jatuhnya ya. Sedangkan Mia itu Bontot. Emang suka begitu kok, balas Ratu. Enak aja, waktu kita main ke rumah kakak, kan Mia main sendiri. Kedua orang tua mereka pada kumpul-kumpul, pas suka ganti-ganti tempat geng, dan anak mereka itu selalu ikut. Tapi sebelumnya iya, tapi nggak banyak. Ya udah sih, orang tinggal dikit lagi aja gitu aja protes. Mia memundurkan badannya. Udah, Mia nggak tahan nih, pegel. Lagian kapan Mia main-mainan Mia? Ratu membalikan tubuh di depannya. Ya ampun, tinggal dikit lagi juga tanggung. Mia memundurkan lagi badannya. Udah, dikembalikan lagi tubuh si Mia ke tempat semula. Bentar, tanggung. Tuh kan, ucap Kenji dalam hati. Langsung buang muka. Maksa. Mia menoleh ke masnya. Mas Kenji, Kak Ratu rese nih. Kenji malas menjawab. Mas. Ratu mendumel. Ih, ngadu-ngadu. Mas, panggil Mia lagi. Kenji menoleh. Apa? Kak Ratu nih rese. Lagian kalian sudah pada remaja, masih main-mainnya main anak kecil. Ratu enggak, adik pertamanya membela diri. Jelas peralatan makeupnya asli. Biasa punya mamanya, suka dibawanya untuk main. Jadi peralatan makeup Mona geng dibawa sama anaknya. Wah, kalian ributnya berdua. Kenji melengos pergi, malas menadeni. Kenapa? Sejujurnya anak itu sudah capek geng. Ya bisa dibayangin lah ya, masa kecilnya kan hingga remaja waktunya tuh tersita oleh untuk jagain dua pi itu kan. Dia tuh gak pernah main bersama teman-temannya, hanya jagain adik-adiknya terus dari kecil sampai detik ini ya, dia kelas 3 SMU ya. Pokoknya kasihan lagi ya sebenarnya ya. Mas Keji! Teriaknya lantang, membuat orang tua mereka pada menoleh semua. Ken dan Putri beralih memperhatikan putra mereka yang melangkah masuk rumah. Putri memberi sinyal kalau dia ingin menyusul.
Ken mengganggu. Setelah punya anak, Putri memanggil suaminya ayah. Biasa membahasakan untuk anak mereka. Yang lain juga begitu. Anakku memang deh, pasti buat pusing masnya, keluh awam. Pasti itu juga gara-gara kerjaan anakku, maksa-maksa dandan, celutuk Mona. Mereka sudah hafal bener apa saja yang diributkan di antara anak mereka. Termasuk juga kelakuan masing-masing anak mereka. Makanya Ken dan Putri diam saja anaknya dipanggil keji oleh Mia. Ya mereka kan sudah layaknya saudara, bukan kan? Putri berdiri, izin ke yang lainnya mau masuk rumah. Mereka pada menunggu. Di sana, Putri setiba di kamar anaknya, tanpa mengetuk pintu langsung masuk ke dalam. Kenji lihat siapa yang datang langsung melempar pandangan ke tembok. Anak itu lagi rebahan. Putri mendesak kecil, duduk di tepi ranjang. Mas, jangan gitu dong. Capek, Bun. Iya, Bunda tahu kamu capek. Tapi sebagai kakak pertama, kamu harus sabar dong menghadapi adik-adikmu. Kenji udah gak sabar menoleh ke bundanya. Lagian Bunda tahu sendiri waktu Kenji banyak tersita oleh mereka. Iya, Bunda paham. Tapi kan kalau bukan kamu, siapa dong yang jagain mereka? Kamu kan satu-satunya tempat mereka berlindung. Memang begitu, Ma, jadi anak pertama. Ayah dulu begitu sama Tante Asri. Bunda sudah pernah ceritakan gimana dulu ayah. Tapi kan ayah hanya satu orang. Lagian Tante Asri gak rewel. Ayah pernah jagain Bunda dan Ayu. Bunda pernah cerita juga kan bagaimana dulu Bunda bikin ayah pusing kepala. Meski Ayu lebih tua, seperti yang sudah kita ketahui bersama ya geng, Asri nikah duluan. Namun karena Ken anak pertama, anak Asri memanggil anak Ken Mas. Jadi Ayu memanggil Kenji Mas Ken. Tapi kan waktu itu ayah cuma 1 hari. Enggak. Malah setengah hari. Dari pagi sampai sore. Jadi sampai sore doang loh Bun jagain Bunda dan sama Ayu. Tapi kan selama Bunda pacaran, Bunda selalu buat repot ayah, Mas. Beda dong. Kenji dari kecil jagain 2 anak itu. Kalau ayah kan selama pacaran aja dibuat pusing oleh Bunda. Putri menepuk-nepuk ringan tangan anaknya. Mas, tanggung jawab anak pertama memang berat. Ayah ceritanya memang beda sama kamu. Ya, semua orang yang jadi anak pertama pasti juga ada punya cerita beda-beda jagain adiknya. Tapi di sini intinya sebagai anak pertama, kamu harus bisa dong memikul tanggung jawab dan sebagai panutan untuk adik-adikmu, ya. Kenji malas menjawab, terus memasang muka cemburu. Mia melompat-lompat riang ke kiri dan ke kanan diiringi penyanyi-nyanyi riang. Sedangkan Ratu sibuk melihat kaca. Kaca yang berukuran kecil tuh, yang praktis bisa dimasukin ke tas. Mas mereka hanya mengikuti saja di belakang. Tiap pagi, Kenji mengantar kedua adiknya berangkat sekolah. Baru dia berangkat sekolah. Sekolahnya satu arah dengan adik-adiknya. Sekolah adiknya duluan yang dilewati, baru sekolahnya. Nanti sepulang sekolah dia jemput lagi. Mia dan Ratu satu sekolah. Mas, nanti pulang sekolah makan bakso yuk, ajak Mia. Yuk. Bakso di tempat kakek nenek Mas itu. Ratu antusias. Sambari menaruh cermin ke tas. Bakso langganan orang tua Kenji sekarang jadi tempat favorit turun-temurun dan diminati yang lainnya. Awang dan Mona berserta pasangan masing-masing dan anak mereka suka makan di situ. Kadang pun bersama Ken dan Putri mereka semua makan rame-rame di situ. Malas, Kenji menjawab tanpa ekspresi. Mia berhenti melangkah diikuti yang lainnya. Gadis itu menarik tangan orang yang gak mau menuruti kemauan dan menggoyang-goyangkannya. Ayo dong Mas, ayo. Mia janji deh gak bakal nakal lagi, gak buat pusing Mas. Ratu gak mau ketinggalan, mengambil tangan Masnya satu lagi, mengikuti jejak adiknya. Iya Ratu juga Mas, please ya.
kita kan udah lama nggak makan bakso mas, tambah Mia. Kita janji deh nggak bandel lagi, sumpah. Demi meyakinkan, Ratu memasang mimik serius. Mia pun nggak luput ketinggalan, ngikut-ngikut kakaknya, langsung ikut-ikut memasang mimik serius. Ya, rayu mereka lagi. Gak tega, Kenji luluh juga. Meski sering mengeluh, pada dasarnya anak itu sayang dengan adik-adiknya. Selanjutnya, selepas sekolah, Kenji sudah berdiri di depan gerbang sekolah kedua adiknya, menunggu Ratu dan Mia keluar. Dia pun sudah memesan taksi online untuk mereka bertolak ke sana. Ratu dan Mia sudah terlihat di kerumunan seragam biru tua. Melihat masnya, dua anak itu langsung mengambil-ambilkan tangan diiringi tersenyum riang. Sebelum sampai di depan kakak sulungnya, mereka sudah menagih janji. Jadi kan mas? Tanya dua pihak itu serempak. Jawab Kenji datar. Beberapa saat kemudian mereka sudah berada di tempat bakso. Untungnya Kenji nggak nurunin dundanya mesen bakso dengan berderet permintaan panjang. Dia nurunin kayak Ken. Pada umumnya saja orang pesen bakso yang nggak neko-neko gitu geng. Ratu dan Mia juga pesen bakso nggak buat repot abangnya. Habis ini kita jalan-jalan ke mall yuk, ajak Ratu. Iya yuk. Mia setuju. Enggak, kita pulang aja. Kenji lekas menolak. Ya mas, udah Ratu habis nih. Mia juga mau beli mainan lilinan tahu mas. Enggak. Kenji tetap pada pendiriannya. Di rumah juga ngapain sih mas? Lebih baik kita jalan-jalan, tutur Ratu. Ini kita sudah jalan-jalan, balas Kenji. Ini sih bukan jalan-jalan, orang kita cuma makan bakso doang, ujar Mia. Orang kalau pergi tetap saja namanya jalan-jalan, apapun itu tujuannya, Kenji merespon. Mia cemburu. Ayo dong mas, besok kan kita mau ke villa mas, nanti Ratu gak ada bedak nih buat dandan. Villa Putri geng, tahu kan ya, villa yang dulu yang kayak ada serem-serem itu loh. Pakai bedak Mama Mona, balas Ken. Maaf Ken, balas Kenji. Mas begitu? Tahu? Mia kembali memasang mukanya berlihat kakaknya masam. Inilah Kenji itu nggak bisa berkeras ya. Walau adik-adiknya selalu buat repot dirinya, tetap saja lebih banyak iyanya daripada enggaknya. Memang kadang semua nggak diturutin. Kalau moodnya lagi nggak bagus seperti kemarin, bakal dicuekin dan ditolak Kenji mentah-mentah mereka. Ya cuman memang kebanyakan iyanya sih diturutin juga. Di mall, Kenji dibuat pusing oleh adik-adiknya. Dia diajak putar ke kiri ke kanan udah kayak gangsing, dibawa ke toko satu ke toko yang lainnya. Ada aja nggak puasnya dua anak itu, padahal mereknya sama aja yang mau dibeli mereka. Tapi ada aja, pokoknya mereka itu nggak puas lah, pengen lihat mau toko-toko yang lainnya. Sudah itu pun dua anak itu melanggar janji. Yang niatnya datang ke situ tuh mau beli apa, akhirnya Kenji diajak lihat toko baju, dilihat lagi ke toko aksesoris, dan pernak-pernik dunia Pokemon. Pokoknya ke semua toko deh. Mungkin kalau satu mall kayaknya dia dikelilingin mereka. Saking gerahnya, di toko terakhir Kenji keluar dan berdiri di depan toko menghamatin adik-adiknya di dalam sambil geleng-geleng kepala. Ini nih, gua memang gak ada kapoknya. Pasti habis ini mereka minta makan, minta nonton, bisa malam nih sampai rumah. Belum lagi malam nemenin mereka belajar. Aduh, ampun deh. Nah itu geng, episode pertama untuk Ken Junior. Jangan lupa ya subscribe channel ini, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Nah terus jangan lupa juga nih kalian follow ya aktor di Instagram, namanya sama kok sama vlog ini, Nonelondo juga. Kalau nanti bingung lagi nanti atau tulis di deskripsi ya. Oke geng, sampai ketemu lagi di episode kedua Ken Junior. Bye bye.